Oke, masih dilanjut kebersamaan kita di Serbuk Senin Berbuku dari FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif bersama saya Ribut Tawandi sampai pukul 9 malam nanti ya. Dan masih dengan buku yang sama, Takdir, riwayat Pangeran Diponegoro 1785 sampai 1855 karya Peter Carey. Nah, tampaknya situasi semakin genting pada bab ke-6 ini diceritakan oleh ditulis oleh Peter Carey. Bagaimana kemudian Daedalus dan penguasaan Inggris pada akhirnya ini akan merongrong kekuasaan keraton dan nantinya akan timbul ancaman perang saudara di Yogyakarta. Sebagaimana ditulis Peter Carey pada bagian berikutnya. Ya, pada bulan-bulan awal tahun 1811, Pangeran Wali mencoba membangun pemerintahannya sendiri melalui penunjukan bupati-bupati baru. Tetapi hal ini tidak dimungkinkan. Permintaannya bahwa para pejabat tinggi ini diberi lahan sawah garapan memancing reaksi pahit dari ayahnya. Ia tidak punya sawah untuk diberikan kepada mereka dan sebaiknya Pangeran Wali putranya itu meminta saja tanah-tanah dari Keraton Surakarta dan daerah-daerah di pantai utara yang dikuasai Belanda. Ketujuh bupati baru ini kemudian hari dipecat dari jabatan oleh Sultan Sepuh pada bulan Mei 1812, persis sebelum Inggris menyerbu keraton. Sementara laporan Inggris menyebutkan bahwa Sultan Sepuh bermaksud menghukum mati mereka. Memasuki bulan Juni 1811, kabar angin mulai bertiup bahwa Sultan Sepuh segera akan menunjuk putranya yang lebih muda, Mangku Diningrat, sebagai pewaris tahta menggantikan tempat Pangeran Wali. Manuver politik Sultan ini dalam pandangan Diponegoro disebabkan oleh desakan dua istri Sultan, Ratu Kencana Wulan dan Ibunda Mangku Diningrat, Ratu Mas. Di samping itu juga merupakan taktik yang dipakai Sultan Sepuh sebagai alat untuk memberi tekanan kepada Pangeran Wali. Sementara itu, Residen Engelhard tak dapat berbuat banyak untuk mendukung langkah Pangeran Wali. Ia sedang menderita demam menaun, penyakit paru-paru, dan kondisi kesehatannya sendiri sangat parah. Sehingga ia minta pemerintah Inggris untuk segera mencari pengganti dirinya sebelum meninggal Januari 1812. Ketika pemerintahan kerajaan di Yogyakarta semakin kacau, jumlah perampok dan serangan yang menimbulkan insiden-insiden kekerasan di seputar ibu kota, Kesultanan, kian meningkat. Sultan Sepuh ditengarai berada di balik semua itu. Jika benar demikian, ini merupakan cara paling efektif untuk menggoyang pemerintahan Pangeran Wali putranya. Ketika laporan tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapi Pangeran Wali sampai ke telinga Daedalus, ia mengancam akan kembali mengepung Yogyakarta dengan kekuatan bala tentara yang lebih besar. Tetapi itu akan dilakukan kelak setelah urusannya dengan Inggris selesai. Rupanya ini hanya gertak sambal belaka. Daedalus sedang berada di hari-hari terakhir pemerintahannya. Bala tentaranya yang merupakan kombinasi berbagai pasukan tentara lokal kacau balau dan terbukti bukan tandingan bagi 12.000 serdadu Inggris terlatih yang didatangkan langsung dari resimen-resimen garis depan, batalion-batalion sepoi Benggala, dan pasukan artileri berkuda dari Madras yang kala itu sudah bersiap-siap di Malaka untuk menyerbu Jawa. Di bagian berikutnya, Peter Carey memberi judul Runtuhnya Pemerintahan Prancis Belanda. Nah, ini kayaknya makin seru nih. Ya, saat situasi Keraton Yogyakarta sedang genting karena berada di ujung tanduk perang saudara dan ancaman invasi Inggris semakin nyata, pemerintahan Belanda di Jawa justru sedang mengalami transformasi finalnya. Pada pukul 7 pagi,
27 Februari 1811 datang kabar yang sangat penting dan mengembirakan ke Yogyakarta tentang proklamasi aneksasi Belanda oleh Prancis. Pada tanggal 9 Juli 1810. Surat Daendels dibawa ke Kadipaten dan pada hari berikutnya digelar suatu upacara singkat. Menteri Engelhard dan sekretarisnya Hendrik Willem Gezelschap dalam pakaian kebesaran lengkap berjalan dengan pengawalan berkuda menuju kediaman putra mahkota, di mana semua pangeran dan para pejabat tinggi keraton sudah berkumpul untuk mendengarkan pengumuman itu. Bendera Belanda kemudian diturunkan dan bendera triwarna Prancis dikerek naik, diiringi tanda penghormatan 45 kali tembakan meriam dari dalam benteng Frederik. Prancis Napoleon sekarang menjadi penguasa langsung atas tanah Jawa. Sejak saat itu, semua pejabat sipil dan militer diwajibkan untuk mengangkat sumpah setia kepada Kaisar Prancis. Tetapi hal ini tidak berlangsung lama, karena sebentar lagi sebuah bendera lain akan berkibar di ibu kota Mangkubumi. Pangeran Notokusumo dan putranya Notodiningrat merupakan dua pejabat penting keraton Yogyakarta yang tidak hadir dalam upacara penaikan bendera itu, karena bagi mereka perubahan rezim politik tidak bakal segera terjadi, karena ditahan di penjara bawah tanah di Cirebon. Keselamatan nyawa mereka terancam. Daendels pernah berpikir untuk melenyapkan mereka sebelum mereka dipakai oleh Inggris menyusul invasi yang meraih sukses. Hanya karena taktik mengulur-ulur waktu yang dilancarkan oleh kepala daerah Cirebon yang sebelumnya menjabat residen Yogyakarta, Matthias Waterloo, yang didukung koleganya Nahuys, berhasil meyakinkan bahwa eksekusi mereka baru akan dilaksanakan dalam masa pemerintahan Gubernur Jenderal baru Jan Willem Janssens yang menggantikan Daendels pada 16 Mei. Baik Notokusumo maupun putranya tak pernah akan memaafkan Pangeran Wali yang berperan dalam pengasingan mereka yang hampir setahun lamanya itu sampai nyaris dieksekusi mati. Rasa permusuhan ini akan terus tersimpan dalam hati yang meracuni hubungan antara Pakualaman dan Keraton Yogyakarta selama pemerintahan Pangeran Wali sebagai Hamengkubuwono III dan berlanjut terus sampai akhir abad ke-19. Kedatangan Janssens membawa angin segar yang melepaskan diri dari bayang-bayang pemerintahan Daendels yang mengerikan. Karakternya yang jujur juga memberi wajah sangat kontras dibanding kekejaman Daendels pendahulunya. Sebuah teks Melayu berjudul Hikayat Mareskale berkisah tentang dia sebagai seorang penguasa yang simpatik dan seorang ayah yang pantas dicintai. Selama masa kekuasaannya yang pendek, Janssens mengambil beberapa inisiatif penting, seperti membuat sistem pelatihan baru pada 20 Juli 1811 bagi para administrator muda Eropa di Jawa yang dikenal sebagai LFS4 Head Civiles atau siswa calon pegawai negeri yang kemudian disebut the LFS4 the Javanese Tal, siswa yang belajar bahasa Jawa. Tetapi langkah-langkah prakarsa ini hanya kecil saja dampak langsungnya, karena ia terlanjur mewarisi sistem pemerintahan Daendels yang sudah bangkrut. Ya, sekalipun Marskal Daendels sudah banyak berjerih payah mengorganisasi pertahanan militer Pulau Jawa dan menambah jumlah tentara lokal hingga lebih dari 2 kali lipat dari 7.000 menjadi 17.774 personil. Namun kondisi keuangan pemerintah tetap sangat menyedihkan.
Gelagat lain akan datangnya perubahan politik adalah adanya surat-surat berbahasa Melayu yang ditujukan kepada Raja-Raja Nusantara pada bulan Desember 1810. Surat-surat ini ditulis dari Malaka oleh Raffles, tokoh yang kelak akan menjadi Letnan Gubernur Jenderal Jawa. Surat ini memaklumkan bahwa Inggris siap membantu mereka untuk mengakhiri segala sesuatu yang berhubungan dengan rezim Perancis Belanda. Surat Raffles kepada Sultan juga menjanjikan bahwa kekuasaannya akan dipulihkan dengan martabat penuh sebagai raja, sesuai kontrak-kontrak sebelumnya. Dengan demikian, membatalkan perubahan-perubahan yang terakhir dilakukan Dendels. Para raja Nusantara itu juga didesak untuk tidak membuat perjanjian apapun lagi dengan Belanda. Mereka diharapkan menunggu saja kedatangan Inggris. Maka invasi Inggris pun terjadi. Pada tanggal 3 Agustus 1811, Inggris melakukan pendaratan besar-besaran. Sebanyak 81 kapal angkut dan kapal perang tiba di lepas pantai Batavia di Cilincing. Dan pada 8 Agustus, kota tua Batavia berhasil direbut. Bersama sebagian besar tentaranya, Jensen mencoba bertahan di Mr. Cornwallis atau sekarang Jatinegara, di benteng berkubu yang dibangun Dendels persis di luar pusat pemerintahannya yang baru di Weltervreden. Akan tetapi, jelas perlawanan itu sulit menghalau Inggris yang memiliki pasukan yang secara keseluruhan lebih unggul. Berita-berita tentang jatuhnya Mr. Cornwallis pada 26 Agustus dalam suatu pertempuran berdarah-darah yang mengakibatkan 500 korban tewas di pihak Inggris saat menghancurkan benteng pertahanan Jensen diteruskan ke Yogyakarta melalui Panglima Divisi Semarang von Winkelmann pada 1 September. Berita yang sama juga melaporkan bahwa Jensen telah memindahkan kursi pemerintahannya ke Semarang. Korban tewas di pihak pemerintah Perancis Belanda begitu tinggi. 50% serdadu Eropa dan Ambon tewas. 80% tentara bantuan dari Jawa dan Madura. Sehingga ada rumor yang tersebar luas pada waktu itu mengatakan bahwa bala tentara Inggris India yang menang dalam pertempuran itu mengamuk secara membabi buta. Pertempuran berdarah itu kemudian diabadikan dalam sebuah nama kawasan Cornwallis atau Jatinegara, yakni Rawabangke. Tempat di mana para korban pertempuran mati dikebumikan bertumpuk-tumpuk di rawa-rawa. Pada hari jatuhnya Mr. Cornwallis, Lord Minto, Gubernur Jenderal India yang menampingi ekspedisi ke Jawa, mengeluarkan maklumat yang mengedepankan prinsip-prinsip pencerahan dan liberal sebagai dasar pemerintahan Inggris yang baru. Bagi orang Jawa, secara khusus, ia menjanjikan perbaikan nasib dan kondisi kehidupan mereka. Seperti dikutip pada bagian berikut. Penduduk Jawa sekarang telah sampai pada saat yang berbahagia ketika mereka berada di bawah perlindungan suatu kekuatan yang akan menyingkirkan segala macam bencana dan penderitaan perang. Jauh dari pantai-pantai mereka dan di bawah penjagaan suatu pemerintahan yang adil dan murah hati, yang prinsip-prinsipnya adalah kombinasi antara kepentingan negara dengan keamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan setiap kelas dan golongan dalam masyarakat. Sementara itu, Jensen menyusun kembali kekuatan militer di Semarang, tetapi posisinya sudah tidak memberikan harapan. Ia telah kehilangan seluruh pasukan artilerinya di Cornwallis. Usahanya untuk mempertahankan garis pertahanan di Jawa Tengah lebih merupakan persoalan kehormatan pribadi ketimbang realitas militer. Napoleon telah mengingatkannya, tidak boleh ada lagi kekalahan kedua dari Inggris seperti yang terjadi di Tanjung Harapan pada Januari 1806.
Ingatlah, Tuan, bahwa seorang jenderal Prancis tidak akan membiarkannya sampai ditangkap untuk kedua kalinya. Dengan demikian, dia menolak tawaran menyerah kepada Minto. Namun, nasibnya hanya sampai di situ. Pada tanggal 12 September, 1.600 tentara pasukan Inggris dan Sepoy dikomandani oleh Kolonel Samuel Gibbs mendarat di Semarang, dan 4 hari kemudian di Jatingaleh, dekat Serondol, di dataran tinggi Semarang, Jansen dan sekutu Jawanya dapat dikalahkan dengan telak. Jansen mundur ke benteng Belanda bergaya abad ke-18, The Hersteller atau Sang Pemulih di Salatiga. Tetapi untuk melakukan perlawanan lebih jauh sudah tidak mungkin. Pada tanggal 18 September, di atas jembatan Kali Tuntang, yang pernah diperintahkan Raden Ronggo untuk dihancurkan saat ia mulai dengan pemberontakannya, Gubernur Jenderal Prancis Belanda yang kedua dan terakhir itu menandatangani surat pernyataan menyerah. Semua pejabat sipil dalam pemerintahan Prancis Belanda diizinkan untuk terus bekerja bagi pemerintahan Inggris yang baru. Sementara pejabat-pejabat militer menjadi tawanan perang dan dikirim ke Benggala. Inggris sekarang benar-benar menjadi penguasa Jawa yang tak terkalahkan. Itulah awal kekuasaan peralihan 5 tahun Inggris yang akan menjadi saksi perubahan luar biasa dalam kebijakan kolonial, namun juga menjadi saksi bahwa prinsip-prinsip yang begitu meyakinkan yang dikumandangkan Lord Minto di Walter Freden harus dikorbankan di altar kepentingan politik. Dan kira-kira apa yang menjadi tindakan pembalasannya? Sudah tidak sabar? Oke, saya sapa terlebih dulu yang sudah bergabung. Ada Mas Takim di Ambekembang. Thank you. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini dia tindakan pembalasan. Di ujung kehancuran pemerintahan Prancis Belanda, Jawa Tengah bagian selatan diterpa kekacauan. Gerombolan-gerombolan perampok yang bertindak atas perintah raja-raja merampasi mereka yang sedang melakukan perjalanan. Kapten William Robinson, ajudan Lord Minto, melihat gerombolan-gerombolan para bandit itu ketika ia pergi ke Surakarta untuk suatu pertemuan rahasia dengan penguasa keraton di sana. 21 September 1811. Di Surakarta, Sunan menyampaikan daftar keberatan terhadap pemerintahan Perancis Belanda sebelumnya, termasuk penolakannya atas dihapusnya pembayaran uang sewa pesisir, tuntutan pengembalian daerah-daerah pemakaman kerajaan yang sangat penting di pantai utara seperti makam Sunan Amangkurat I, serta keberatan terhadap perubahan-perubahan dalam upacara keraton. Daftar keluhan dan keberatan yang sama juga disampaikan di Yogyakarta ketika Sultan Sepuh dan Pangeran Wali meminta perhatian atas penderitaan penduduk Yogyakarta yang tinggal di daerah yang berbatasan dengan daerah pesisir yang dikuasai Belanda. Meski kekuasaan, meski keluhan, kedua keraton ini sama. Robinson sanggup mencermati perbedaan atmosfer di antara dua keraton tersebut. Ia mencatat bahwa watak Sunan itu ramah dan lentur, tetapi Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II masih terlihat keras kepala, mungkin akibat penghinaan yang diterimanya atas perlakuan Dendles. Putra tertuanya, Pangeran Wali, sebaliknya lebih penurut, dan seandainya ia dapat membebaskan diri dari kontrol Sultan Sepuh, segala sesuatunya tentu akan berjalan mulus. Penilaian Robinson yang tajam ini menjadi latar depan kebijakan-kebijakan Raffles di kemudian. Namun, untuk saat itu, posisi Sultan Sepuh masih di atas angin. Diponegoro
melukiskan dalam babat betapa Sultan Sepuh itu sangat bergembira geng tiasipun bahwa Belanda telah sirna, sehingga ia sekarang dapat melancarkan serangan balasan terhadap para pesaingnya di dalam keraton. Perintah-perintah lalu ia berikan kepada para bupati yang isinya melarang mereka untuk merundingkan hal apapun dengan para pejabat Eropa. Dan pada tanggal 28 Oktober, Danurejo dipanggil untuk sebuah pertemuan pagi di keraton. Saat memasuki pavilion Purworetno, ia ditangkap oleh 7 pejabat senior keraton yang dipimpin Sumodiningrat. Dan sejam kemudian dicekik dengan tali putih. Cara biasa untuk mengeksekusi anggota elit keraton Jawa karena tidak meninggalkan tanda apapun di tubuh korban. Pada hari berikutnya, jenazahnya dibawa ke selatan untuk dimakamkan di pekuburan para pengkhianat di luar Imogiri, tempat di mana jasad Raden Ronggo yang terbunuh 10 bulan sebelumnya juga dimakamkan. Surat resmi pendek dari Sultan kepada Residen Engelhard memastikan pemecatan Patih dengan menyebutkan banyak kekurangannya. Di antaranya penodaan agama Islam atau anggersai agami Islam, merendahkan martabat tata sultan, dan melanggar perintah-perintahnya sebagai raja. Sultan seperti memakai syariah atau hukum Islam ketika menggunakan istilah agami Islam. Namun ada sesuatu yang lebih menarik muncul di sini, bahwa Islam sedang digunakan sebagai alat bagi tegaknya tatanan moral Islam Jawa pada umumnya. Sesuatu yang kelak akan menjadi ciri menonjol dalam perjuangan Perang Jawa di Ponegoro. Posisi Pangeran Wali sekarang sungguh menyedihkan. Dengan terbunuhnya pendukung utamanya dan Residen sendiri sakit keras nyaris mati, ia sungguh berada dalam bahaya besar. Dalam babat di Ponegoro memberikan gambaran rinci perihal penderitaan batin ayahnya itu. Bagaimana ia dipanggil untuk datang malam-malam dari Tegalrejo pada 1 November, lantas menemukan pintu gerbang luar Kadipaten, tempat kediaman ayahnya, dipalang dan dijaga oleh anggota Korps Muslim Suranatan. Setelah memberitahu di Ponegoro perihal kematian Danurejo, putra mahkota meminta pendapatnya apa yang harus dilakukan apabila dipanggil ke keraton. Di Ponegoro menyarankan agar sang ayah tidak pergi malam itu, dan malah di Ponegoro mengusulkan agar boleh mendampingi ayahnya ke keraton bila nanti diminta datang menyingkirkan kayu-kayu palang di gerbang luar Kadipaten dan membubarkan pasukan penjaga ayahnya untuk menghindari kemungkinan salah paham. Pada 5 November, ayah di Ponegoro yang pernah menjabat Pangeran Wali itu kembali ke posisinya sebagai putra mahkota. Pada hari yang sama, ia membuat perdamaian dengan Sultan. Semua sanak keluarganya yang laki-laki, termasuk di Ponegoro, yang sudah berusia 26 tahun dan masih memakai nama Raden Ontowiryo, ikut menemani. Dengan cepat, ia sekarang naik menjadi penasihat politik utama ayahnya. Pada 7 November, Engelhard melaporkan bahwa perbedaan pendapat antara Pangeran Wali dengan ayahnya Sultan Hamengkubuwono II telah dapat diatasi. Bekas Pangeran Wali itu menulis kepada Sultan secara resmi bahwa ia meninggalkan jabatan yang sebelumnya dan kembali bergelar putra mahkota. Kelak, Raffles akan mengomentari tindakan ini sebagai bakti seorang anak yang luar biasa dari seorang putra mahkota waktu itu. Namun, berbagai peristiwa yang kemudian datang menyusul akan segera makin meruntuhkan persatuan dan kesatuan di kalangan Istana Yogya yang sulit terbangun itu. Nah, kira-kira apa lagi yang akan terjadi? Oke. Simak terus Serbuk. Cuma di sini, di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Satu lagu dulu.